Hai sahabat Nyonya Swan. Nah, di saat pandemi corona ini, terus kita harus stay at home, work from home. Nah, saya mau mengulas sesuatu. Beberapa minggu yang lalu, kan saya sudah umumkan di Instagram saya, siapa yang mau bertanya seputar bisnis kuliner atau UKM-UKM yang baru mulai bisnis kuliner. Nah, ternyata nih ada beberapa pertanyaan dan saya pilih satu pertanyaan dari Yahya Adi, orang Bandung ini kelihatannya, orang Jawa Barat, Soreang. Nah, pertanyaannya berikut ya Bu Swan. Sebenarnya ini usaha untuk ibu saya, tapi kalau saya lebih ke IT dan digital marketing. Kebetulan usaha kuliner ibu saya masih baru berjalan 2 bulan dan penjualannya full dari GoFood. Ingin merambah ke GrabFood. Tetapi pendaftaran belum beres. Saat ini orderan off karena terkendala corona. Ibu saya posisi di Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, ini jualannya dari Bandung nih. Mau coba saya boost promosi dalam campaign stok makanan selama stay home, tapi saya khawatir kesehatan ibu saya kalau harus ke pasar karena masih baru mulai semuanya, masih diurus sendiri. Nah, saya selalu untuk Ibu Swan dan keluarga. Nah, ini nih seperti waktu saya merintis usaha kuliner 30 tahun yang lalu. Nah, saya mau telepon Yahyadi ini dan saya akan kasih tips-tipsnya atau pertanyaan-pertanyaan apa yang akan saya jawab melalui telepon. Nah, saya telepon dulu ya Yahyadinya. Halo. Ya, ini dengan Yahyadi. Iya Bu Swan. Iya, salam kenal dan salam. Iya, saya juga ini senang sekali Instagramnya bertanya soal usaha ya. Iya. Bisa ngomongnya agak kenceng karena ini saya lagi rekaman live agak kencengan ya. Ini buat konten YouTube saya. Nah, Yahyadi, saya sudah baca nih tentang pertanyaannya. Kan ibunya usaha kuliner. Buat apa sih usahanya ini? Sebenarnya ingin coba untuk kembangin usaha keluarga aja sih Bu. Usaha keluarganya yang sudah dijalanin apa nih? Bukan sudah dijalanin, cuman mau berusaha untuk biar keluarga itu punya usaha kayak gitu sih Bu. Masih belum ada. Terus yang mau dibuat apa? Yang sudah dibuat ini makanan apa ya? Kalau yang sekarang ini kebetulan, jadi kemarin kan saya follow untuk IG-nya Bu Swan kan lumayan agak lama sih. Jadi kayak sudah terinspirasi dengan nama Dapur Solo. Kemudian saya coba bantu ibu saya bikin brandnya namanya sama Dapur Leha, tapi menggunakan nama ibu saya. Oh, Dapur Leha. Jualannya apa? Jualannya ayam suwir Bu, ayam suwir bumbu rendang. Oh, ayam suwir bumbu rendang. Ya, itu kan menarik. Itu kan biasanya untuk makan nasi, begitu kan? Iya, pelengkapnya. Nah, ayam suwirnya ini mau dijual dalam bentuk frozen food atau fresh food? Kalau targetnya sendiri sebenarnya frozen food Bu. Jadi biar awet dan jangkauan penjualannya juga lumayan jauh gitu. Cuman selama ini sementara ini masih di fresh food, di GoFood-nya dulu masih. Oh, sementara masih GoFood dan pastinya ini sekitar Soreang ya. Karena ibunya tinggal Soreang, berarti kan daerah pinggirannya Kota Bandung. Iya, di Kabupaten Bandung. Iya. Terus yang saat ini sudah berapa kilo ayam atau kan ayam suwir berarti pakai ayamnya pasti ayam negeri ya? Iya, ayam negeri. Iya, sudah bisa berapa kilo usahanya?
Eh, baru berjalan 2 bulan ini sih Bu. Jadi rata-rata biasanya sehari itu ada 10 pesanan, paling seminggu ya sekitaran 70 sampai 140 pesanan kayak gitu sih, Bu. Sehari 10 pesanan. Itu ayam suwir Iya. dijual per porsi berapa ya? Per porsi itu kalau di GoFood itu sekitaran 20 ribuan. Oh, 20.000 kalau Sudah sama nasi. sudah sama nasi. Oh, berarti Iya. ini ayam suwir plus nasi. Berarti bukan Iya, kalau di GoFood di GoFood. iya, Ya, bukan kalau di GoFood gitu. ya, bukan ayam suwir yang untuk disimpan di kulkas terus kalau nanti orang yang lagi mau makan, anak kos atau keluarga mau makan tinggal dipanasin gitu, bukan? Dua-duanya sih Bu. Jadi Dua-duanya kalau di bisa. GoFood kan bisa. Jadi kalau di GoFood itu kita kan biasanya kan paket nasi itu. Kalau misalnya ada yang pengen cuman ayam suwir juga ada ininya, menunya juga khusus ayam suwir tanpa nasi kayak gitu. Ya, harganya sama 20.000 juga. Harganya beda. Kalau yang ayam suwir aja itu yang kemasan 500 itu Oh, 500 gram harganya dijual harga 500 gram. 500 gram itu harganya 48 kalau nggak salah. 48.000. Berarti Iya, 48. kurang lebih omset per harinya sudah berapa saat ini? Kalau antara yang 20.000 dan 40.000, 10 porsi mungkin kurang lebih 200-300 ribu ya? Ininya apa? Omsetnya. Omset kotornya. Ya, Iya, omset kotornya. belum dikurangin. Belum dikurangi dari nanti Gojeknya. biaya packaging ya. Iya. Terus GoFood ya, sebetulnya sih cukup menarik untuk awal mulai karena ibunya pastinya juga harus melatih ya, untuk menjadi besar itu harus latihan dari kecil. Nah, memang ini masalah terkendalanya ini corona. Sebetulnya kalau untuk masalah ke pasar kan nggak perlu ke pasar, bisa pesen ayam supplier yang dikirim, yang bisa kirim ke rumah. Apakah itu memungkinkan untuk di daerah Soreang Banjaran ini? Seharusnya sih memungkinkan sih Bu. Cuman kemarin ini kan kita khawatir juga kalau misalnya kita masih tetap produksi, ternyata di Gojeknya sendiri lagi sepi juga. Nah itu kan kita juga khawatir bakalan stoknya kan bakalan numpuk gitu. Gini. Sebetulnya kalau memang mau ke arah frozen food ini saatnya. Ini saatnya. Oh iya. Saatnya kan, karena memang apalagi mau Iya. dipromosi di saat orang takut ke pasar, kami menyediakan makanan yang nggak usah masak dan nggak usah ke pasar. Sebetulnya kan bisa bisa jadi satu bahan promosi juga ini, betul nggak? Iya sih, Bu. Nah sekarang masalahnya, boleh tahu ibunya kira-kira umur berapa? Umurnya selisih 20 tahun dari saya tuh berarti 40. Oh, masih muda. Kalau Iya, masih muda berarti masih semangat dan pastinya untuk kerja keras Masih. ya pasti bisa lah, kecuali ibunya udah sepuh di atas 60 ya kita nggak bisa paksa, apalagi kalau nggak ada karyawan atau pembantunya yang bisa membantu masak begitu. Iya. Kalau sendirian memang ya kita harus latihan. Mulailah dari sekarang ini, kalau segitu berarti 400.000 itu ayam kurang lebih 3-4 kilo biasanya. Nah 3-4 kilo, kalau sudah terbiasa nanti nambah lagi 2 kilo. Jadi lama-lama pesanan itu memang nggak akan langsung promosi terus meledak atau rame sekali, enggak. Kalaupun andai kata dipromosiin meledak, itu bisa menjadi satu alasan selling point yang waduh ini karena lakunya mesti pesen dulu. Nah ini menjadi selling point kan. Kalau misalnya udah meledak, waduh maaf ya brosis, berhubung pesanan banyak, jadi kita harus antrian. Nah ini jadi selling point yang sangat menarik. Nah ini bisa menjawab untuk mulai. Jadi jangan dipaksakan kalau ibu-ibu yang baru mulai terus pesanan banyak terus rasanya kita harus mencukupi pesanan semua. Mungkin kita harus latihan dari sedikit demi sedikit. Begitu yang sekarang pesanan
2 kilo selama seminggu, ini ayam 2 kilo, 3 kilo habis. Oh, minggu depannya kita bisa tambahin 2 kilo lagi. Sampai nanti seberapa kapasitasnya dapur memungkinkan untuk melayani pembuatan ini, ayam suwir ini. Kalau dapurnya kecil ya kita nggak bisa terlalu banyak. Nanti perlu waktu ya secukupnya dulu lah. Antara ruang dapur dan pesanan harus ya seimbang. Jangan sampai dapur kecil pesanannya banyak. Itu juga bikin stres gitu. Nah, tapi seiring pesanan kok banyak terus selama berbulan-bulan. Nah, kita bisa kalau gitu kita kontrak dapur khusus untuk produksi. Nah, kurang lebih begitu. Kalau untuk ini sih Bu, kan biasanya kalau yang paling susah itu kan kayak menentukan harga, kemudian kita ngitung dari sisi cost produksi dan lain-lain itu kayak gitu. Ada tipsnya nggak Bu ya, yang biar simple supaya ibu saya bisa menerapkan kayak gitu? Oke, cost ya, production cost ya. Itu sebetulnya kalau saya gampang. Masakan itu saya mesti hitung ayam berapa per kilonya, terus bahan-bahan misalnya cabai, santan, bumbu, termasuk gas. Itu dihitung aja semua. Ya, gasnya harus ya. Terus biaya ke pasar, misalnya ke pasar pakai ongkos masukin semua di situ. Iya. Ya, nah itu kalau air listrik ya kita nggak perlu hitung lah karena kita kan sambil di rumah ya. Iya. Atau mungkin ditambahin sedikit lah air listrik supaya itu ngurangin beban. Nah, setelah itu muncul semua biaya, jadinya itu berapa? 2 kilo itu kalau kita mau bungkusin misalnya untuk pesanan yang khusus lauk aja. Bisa jadi berapa kilo sih gitu kan? Bisa jadi berapa bungkus. Nah, atau kita kan ini kan ada yang jual dengan nasi ya, berarti kan sedikit. Ya kan nggak banyak. Nah, bisa jadi berapa? Ini harus dihitung. Ya, pertama biasanya ya udahlah uji coba misalnya begini. Ayam kalau misalnya sudah ketahuan modal 200.000. Nah, ini yang sepantesnya kita kalau jual, saya juga biasanya pantes-pantesan. Seon berapa ya atau 1/4 kilo berapa? Itu. Kan ini repotnya ada yang bahannya untuk nasi dan untuk yang jual setengah kiloan. Ini agak repot. Harus dipisahin nanti. Mau dijadiin berapa? Oke. Saya kalau yang ayam 2 kilo misalnya setelah mateng itu ternyata jadi 3 kilo. Kan biasanya nambah karena ada bumbu-bumbu lain. Udah 3 kilo berarti modal 200.000 harus jadi minimal. Kita harus bisa untung 50%-nya. Itu keuntungan kalau kita mau. Tapi kalau rasanya kemahalan kita ambil untung biasanya tuh 30%. Karena di rumah. Karena kita kan nggak kepotong sewa tempat atau apa. Jadi kalau mau cepat laku, ambil untung jangan banyak-banyak. 30% aja, jangan 2 kali lipat. Kadang-kadang mentang-mentang di rumah nggak tahu, udah pokoknya saya modal 200 harus bisa 400 atau 500. Iya, akhirnya kan kurang laku gitu. Nah, kurang lebih kalau 200 saya modal jadi 300, oke nggak gitu loh. Kan ini promosi juga gitu kan. Tes istilahnya tes pasar gitu. Kok kayaknya lumayan. Nah, nanti sebulan 2 bulan boleh dinaikin. Itu ya. Jadi untuk tes pasar kita jangan mahal-mahal. Dicoba dulu. Ini kurang lebih makananku ini keterima nggak sama lidah orang-orang sekitar Soreang. Dan jangan ambil pasar daerahnya Jakarta atau Bandung, jangan. Kenapa Bu? Ya tunggu dulu lah sekitar Soreang dulu gitu kan. Karena kan ini harus uji coba. Kalau misalnya Soreang laku. Nah nanti seminggu kemudian buka PO area Bandung, Jakarta. Tapi Jakarta harus frozennya sudah benar-benar. Nah mungkin ini Yayadi kan anaknya kan. Iya. Nah pas pulang Bandung sekalian bawa gitu loh. Dijual ke kantor-kantornya. Kan ini di IT perusahaannya pasti ngantor kan. Ya siapa tahu pas pulang Bandung, siapa yang mau nih makanan ibu saya pas balik ke Jakarta bawa. Itu awalnya pasti dari situ. Dari mulut ke mulut. Iya sih.
Ya kan, tapi supaya ya ibunya tuh nggak susah gitu. Kan kalau Soreang antar Soreang kan bisa. Ada Gojek nggak di Soreang? Ada. Gosen ada, Gojek ada. Oh, Gosen juga sudah masuk ya ke Soreang ya? Ada sih kemarin Ya. saya coba cek ada sih. Ya itu enak kalau sudah ada Gosen begitu enak. Kita nggak usah keluar-keluar nganter. Waktu saya masih mulai usaha, saya belum ada yang namanya Gosen, Gojek. Iya. Jadi saya harus nganter pakai sepeda, kalau nggak sepeda motor. Sekarang kita tinggal di rumah, mereka suruh ambil. Gampang. Iya, iya. Kurang lebih itu. Apalagi yang kira-kira mau ditanyakan? Ya mungkin itu sih Bu, paling susah memang yang kayaknya bagian hitung kos produksi, supaya kan kalau misalnya nggak ngambil untung juga nggak bisa besar-besar juga. Jangan dong, ambil untung harus. Ambil untung tuh harus. Namanya usaha, kita berusaha, kita bekerja itu harus ada imbalannya. Tapi mau seberapa ambil untung, kalau kita awal-awal untunglah ya wajar lah. Kalau di produksi makanan itu 30 sampai 50%. Ya, itu ya. Kalau sedikit 50% oke. Makin besar usaha itu biasanya untungnya makin kecil. Gitu. Jadi kayak restoran kalau Bu, ya. iya, cuman kuantitinya besar gitu. Jadi kan sama, kalau ini sedikit ya ambil untung lebih gedean dikit nggak apa-apa. Seiring nanti kalau sudah makin gede ya jangan dinaikin kalau mau membesar supaya kuantiti ini besar gitu. Itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya seneng. Ya, sudah itu. Itu aja cukup? Iya. Ya, sudah karena itu cukup. ini bisa ya sedikit membimbing ya usaha ibu. Nanti kalau ibunya mau bertanya dengan saya, monggo silahkan. Oh iya, siap. Ya? Ya, siap. Ya, oke. Terima kasih ya Yadi. Ya. Seneng Ya, saya terima kasih sama-sama, Bu Suan. bisa menjawab pertanyaannya, dan nanti tonton ya YouTube-nya bentar lagi pasti tayang di Oh iya. Nyonya siap. Swan. Dan jangan lupa nanti suruh Subscribe. teman-teman dan sahabat Nyonya Oh, iya. Swan ya juga subscribe Nyonya Ya, Swan, siap. dan ditunggu lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya akan Ya. jawab. Nah, puas ya Yadi? Pertanyaannya Ya, sudah. cukup Terima kasih. menjawab ya? Sudah Oke, cukup. terima kasih. Selamat Ya, malam. sama-sama. Selamat malam.